Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dwi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411004. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik bagi kita semua, yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Mungkin tidak asing lagi dengan materi yang saya akan bawakan kali ini mengenai analisis rasio keuangan ini. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek operasi dan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Analisis adalah kerugian atau disebut juga dengan laporan laba rugi. Rasio keuangan ini dapat digunakan oleh investor dan pemegang saham, serta manajer perusahaan, kreditur, atau pemberi pinjaman. Ada beberapa definisi menurut ahli-ahli. Yang pertama, ahli Irawati. Rasio keuangan digunakan sebagai ukuran posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu atau berbagai kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu dengan membandingkan kedua variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan dan kolom neraca. Apakah analisis teknis di bidang manajemen keuangan atau laba rugi. Selanjutnya, SMARIN. Analisis rasio keuangan adalah cara untuk membuat perbandingan data keuangan perusahaan Anda lebih bermakna. Rasio keuangan adalah dasar untuk dapat menjawab banyak pertanyaan penting tentang posisi keuangan perusahaan. Nah, itu definisi dari ahli-ahli yang telah menganalisis laporan keuangan ini. Selanjutnya, dalam menganalisis rasio keuangan ini ada beberapa metode. Yang pertama, analisis pertumbuhan. Yang kedua, analisis tren dan indeks. Yang ketiga, analisis rasio. Kita akan bahas satu persatu definisi dari metode-metode yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, metode analisis pertumbuhan. Metode analitik yang juga dapat disiapkan dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan dalam periode tertentu dengan nilai persentase untuk membandingkannya dengan periode lain dari setiap item yang termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, metode tren dan indeks. Metode analisis ini mirip dengan metode analisis pertumbuhan, tetapi nilai komparatifnya adalah laporan keuangan selama periode waktu tertentu, digunakan sebagai indikator dan dipilih sebagai tahun dasar. Metode tren ini sangat berguna untuk memperkirakan laporan keuangan masa depan menggunakan data historis. Yang terakhir, ada metode analisis rasio. Metode analitik dengan membandingkan item laporan keuangan individual yang sangat relevan atau data signifikan. Itu adalah metode-metode yang dapat dilakukan dalam menganalisis rasio keuangan.
Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio profitabilitas atau profitabilitas, yang ketiga ada solvabilitas atau rasio leverage, yang keempat ada rasio aktivitas atau rasio aktivitas, yang terakhir ada rasio investasi. Kita akan bahas satu persatu jenis-jenisnya. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan keuangannya dalam jangka pendek. Ada beberapa jenis rasio likuiditas, termasuk yang pertama ada rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang keuangan jangka pendeknya menggunakan aset liquid. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah rasio lancar sama dengan aset lancar atau kewajiban lancar kali 100%. Yang kedua ada rasio kas. Rasio kas adalah salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang keuangan jangka pendeknya menggunakan uang tunai yang tersedia dan efek berikutnya atau efek jangka pendek. Rumus untuk menghitung rasio kas adalah sebagai berikut. Rasio kas sama dengan kas ditambah surat berharga atau hutang saat ini dikali 100%. Yang ketiga ada rasio cepat atau rasio uji asam, adalah salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang keuangan jangka pendeknya menggunakan lebih banyak aset liquid cair. Rumus untuk menghitung rasio cepat adalah sebagai berikut. Rasio cepat sama dengan uang tunai ditambah surat berharga ditambah piutang atau hutang lancar kali 100%. Nilai ideal untuk analisis rasio likuiditas ada PS 3 adalah di atas 150%. Semakin tinggi semakin baik. Semakin baik perusahaan dalam kesehatan yang baik. Yang kedua, ada jenis rasio profitabilitas atau profitabilitas. Rasio yang dapat mengukur banyak laba yang dapat dihasilkan perusahaan dalam kaitannya dengan nilai penjualan, aset, dan ekuiditas. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, margin kotor adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan margin kotor dari penjualan. Rumus untuk menghitung tingkat laba kotor adalah sebagai berikut. Margin kotor sama dengan penjualan bersih COGS atau penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua ada batas operasi. Batas operasi ini adalah salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba operasi sebelum pajak dari penjualan. Rumus untuk menghitung margin operasi adalah sebagai berikut. Margin keuntungan operasional sama dengan penjualan dikurang COGS dikurang administrasi dan biaya administrasi umum EBIT atau penjualan dikali 100%. Yang ketiga ada margin bersih. Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba bersih dari penjualan. Rumus untuk menghitung rasio laba bersih adalah sebagai berikut. Margin laba bersih sama dengan penghasilan bersih setelah pajak IT atau penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, pengambilan investasi kotor adalah salah satu rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk mengelola modal yang dimiliki oleh investasi dalam total aset untuk memberikan manfaat kepada investor dan pemegang saham. Rumus untuk menghitung profitabilitas total investasi yaitu
total profitabilitas investasi sama dengan EBIT atau total aset dikali 100%. Yang ketiga, ada jenis solvabilitas atau rasio leverage. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi sebuah kewajiban keuangan jangka panjang. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, termasuk yang pertama, rasio total utang adalah salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menjamin utang pada banyak aset yang dimilikinya. Rumus untuk menghitung rasio aset terhadap total utang adalah sebagai berikut. Total hutang rasio sama dengan total hutang atau total aset dikali 100%. Yang keempat, ada rasio aktivitas atau rasio aktivitas. Rasio di mana perusahaan dapat mengukur seberapa efektifnya dalam memanfaatkan sumber daya. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, termasuk yang pertama, pemutaran total aset. Pemutaran total aset adalah rasio yang mengukur tingkat pemutaran total aset terhadap penjualan. Rumus untuk penghitungan perputaran total aset adalah sebagai berikut. Total perputaran aset sama dengan penjualan atau total aset kali 100%. Yang terakhir ada rasio investasi. Rasio investasi adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba yang digunakan untuk menutupi investasi yang terjadi. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EBIT. Rasio ini dihitung menggunakan rumus seperti pengambilan investasi sama dengan dalam kurung EBIT dibagi investasi dikali 100%. Nah, itu jenis-jenis dari analisis rasio keuangan. Selanjutnya, penggolongan. Ada beberapa penggolongan dari analisis rasio keuangan. Yang pertama, ada neraca. Neraca adalah rasio yang disusun dari data neraca. Yang kedua, laba rugi, yaitu rasio yang disusun dari data laporan laba rugi. Yang ketiga, antar laporan. Antar laporan adalah rasio yang disusun dari data yang diperoleh dari neraca dan data lain yang diperoleh dari laporan laba rugi. Nah, itu penggolongan untuk analisis laporan atau analisis rasio keuangan. Nah, ada batasan nih untuk kita melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan bisa sangat akurat jika analisis dilakukan dalam jangka waktu lama atau beberapa tahun. Bukan hanya pada tahun tertentu, namun dalam kenyataannya ini tidak selalu memungkinkan. Sangat sulit untuk mengidentifikasi rasio standar yang dapat digunakan sebagai perbandingan. Perusahaan yang berbeda memiliki rasio yang berbeda, sehingga industri yang berbeda akan berbeda dari musim ke musim. Rasio keuangan juga tergantung pada angka yang tercantum dalam laporan keuangan. Namun, dalam beberapa kasus, angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan adalah hasil ganti jendela AI atau dipercantik oleh perusahaan itu sendiri agar terlihat bagus. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mendapatkan perhitungan rasio yang akurat. Nah, itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.